Halo guys, selamat datang di channel Waifu King. Di channel ini, gue akan ngasih informasi atau apapun itu yang berkaitan dengan anime. Di kesempatan kali ini, gue mau ngebahas kelanjutan anime Macho no Tabi-Tabi. Oke lah, nggak perlu banyak bicara lagi, langsung saja ke pembahasannya. Cerita dibuka dengan penjelasan Elena dan Amnesia yang telah sampai di sebuah desa. Sudah 1 minggu semenjak Elena dan Amnesia mengembara bersama. Ketika mereka memasuki desa, mereka melihat ada sebuah kerumunan orang seperti di sebuah festival. Elena dan Amnesia pun mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata di sana sedang ada sayembara untuk mencabut sebuah pedang dari tanah, dan siapapun yang bisa mencabut pedang itu, dia akan menjadi pahlawan dan akan membunuh naga, seperti yang ada di legenda desa tersebut. Kepala desa yang melihat Elena dan Amnesia pun menjelaskan kalau beberapa hari yang lalu ada naga yang terbang dan meminta pengorbanan seorang gadis tercantik di desa untuk dirinya. Kepala desa itu pun menawarkan kepada Elena dan Amnesia untuk mencoba menarik pedang tersebut. Elena pun mencoba duluan. Ketika Elena berpikir dia takkan bisa mencabutnya, dia merasa kalau pedangnya mulai terangkat. Elena yang sadar bahwa dia bisa menarik pedang tersebut, lalu berpikir kalau dia mencabutnya, dia akan menjadi pahlawan, dan lalu disuruh membunuh naga. Elena yang merasa itu merepotkan, akhirnya dia berpura-pura tidak bisa menarik pedang tersebut. Kepala desa pun menjelaskan kalau pedang tersebut hanya bisa dicabut oleh seseorang yang begitu jujur, sehingga mereka tidak bisa berbohong, yang selalu memprioritaskan orang lain di atas diri mereka sendiri. Contoh kemanusiaan yang luar biasa yang bahkan tidak bisa menyakiti lalat. Tiba-tiba Amnesia berkata, "Aku bisa mencabutnya. Apakah artinya aku adalah seorang pahlawan?" Seluruh orang desa pun kaget dan bersorak, tapi tidak dengan Elena yang menatap dengan matanya kosong. Cerita lalu berpindah ke Elena dan Amnesia yang berada di satu-satunya penginapan di desa tersebut. Resepsionis di sana bernama Lana, gadis paling cantik di desa, kembang desa intinya. Lana lalu memberikan kamar yang terbaik untuk mereka dengan gratis. Elena dan Amnesia pun sangat senang dengan tawaran tersebut. Setelah sampai di kamar, Elena menyuruh Amnesia untuk bersiap karena mereka akan membunuh naga itu malam ini juga. Saat mereka ingin keluar dari penginapan, mereka melihat Lana yang sedang menunggu mereka dengan sebuah sake. Lana adalah gadis yang seharusnya dikorbankan ke naga tersebut. Rencananya mereka akan menyamar menjadi Lana dan pergi ke sarang naga, lalu membuat sang naga itu meminum sake agar mabuk lalu tertidur. Jadi Elena dengan terpaksa memakai baju milik Lana. Sebelum Elena dan Amnesia pergi, Lana memberikan sebuah surat yang harus Elena baca ketika sampai di depan kuil yang menjadi sarang sang naga. Elena dan Amnesia pun berangkat ke kuil yang menjadi sarang sang naga. Ketika di depan kuil, Elena membaca surat milik Lana, tapi Amnesia tidak memikirkan rencana mereka sebelumnya dan langsung menerjang masuk ke kuil. Elena yang sedang membaca surat pun langsung mengejar Amnesia. Ketika mereka mulai memasuki kuil, di sana sangatlah gelap. Terdengar suara yang menyeramkan. Elena pun merasa rencana mereka sudah gagal. Jadi dia melepaskan penyamarannya dan langsung mengeluarkan tongkat sihirnya dan menerangi seluruh ruangan. Alih-alih menemukan seekor naga, mereka hanya menemukan seorang gadis yang memiliki sayap dan tanduk, ya mungkin setengah naga. Juga karena sihirnya, Elena bisa melihat keseluruhan isi surat dari Lana, yang intinya naga itu adalah kekasihnya. Waduh, ngeyuri cok. Jadi Elena pun membawa gadis naga itu ke hadapan Lana. Elena pun menyuruh Lana menceritakan kisah romansa dia dan naga itu. Lana pun tertawa dan mulai bercerita. Saat dia sedang berada di luar desa, dia melihat naga itu yang terjebak dalam perangkap. Lana pun membawanya ke penginapan dan mulai merawat naga itu secara diam-diam dari warga desa, yang akhirnya mereka jatuh cinta. Sang naga pun pulang ke kuil di mana dia membuat sarang. Jadi ketika mereka mau bertemu, mereka akan bertemu secara diam-diam. Karena cinta antara manusia dan naga tidak mungkin diperbolehkan. Jadi mereka berdua membuat rencana di mana sang naga mengancam desa untuk memberikan seorang gadis tercantik untuk dia makan.
Lalu mereka akan berpura-pura karena kebaikan dan kelembutan gadis itu. Jinaga nantinya akan jatuh cinta dan tidak jadi untuk memakannya, tapi akan menikahinya. Sesuai rencana, gadis yang terpilih adalah Lana. Tapi karena pedang legendaris, warga desa tidak ingin mengorbankan Lana, yang membuat Lana kesal. Akhirnya Elena pun membuat rencana untuk menggunakan status amnesia sebagai pahlawan agar penduduk desa mau menerima gadis naga itu. Ketika mereka menunjukkan naga itu, para penduduk desa marah dan menyuruh untuk cepat membunuh naga itu. Elena pun menjalankan rencananya dengan menyuruh amnesia membujuk para penduduk desa dengan penjelasan amnesia dan titelnya sebagai pahlawan, yang artinya amnesia tidak berbohong. Para penduduk desa pun menuruti keputusan Elena dan amnesia dan mulai menerima naga itu. Melihat kejadian itu, muncul beberapa ide jahat dalam pemikiran Elena untuk menggunakan amnesia dan titel pahlawannya. Amnesia yang tahu isi pikiran Elena pun memegang pundak Elena dan berkata, "Jangan melakukan hal buruk, oke?" Elena dan Amnesia pun kembali ke penginapan dan berniat untuk tidur. Sebelum tidur, Elena mencari informasi terkait kota suci Esto, tapi hasilnya nihil. Keesokan harinya pun mereka berpamitan kepada Lana dan juga para penduduk desa. Elena menaiki sapunya dan Amnesia duduk di belakang menempel ke Elena. Mereka akan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke kota suci Esto. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar dapat notif jika channel ini mengupload video terbaru. Oke lah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.